Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Falasifa dengan NIM 2421082. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep managing teknologi pendidikan dan penerapannya yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Failasuf Fadli MSI. Materi yang pertama ada pengertian managing teknologi pendidikan. Managing atau pengelolaan adalah suatu proses kerjasama antara sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan pengelola yang sering dikenal dengan istilah managing atau manajemen memiliki berbagai definisi sesuai dengan bidang kajiannya serta proses aplikasinya. Manajemen dalam arti luas memiliki arti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Materi yang kedua ada cakupan managing teknologi pendidikan. Pengelolaan atau managing adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan penilaian. Salah satu landasan dari teknologi pendidikan adalah kegiatan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan berkaitan erat dengan proses dan sumber untuk menghasilkan output yang direncanakan. Cakupan managing teknologi pendidikan yang pertama ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan monitoring dan pengendalian proyek, desain, dan pengembangan yang tugasnya untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran. Yang kedua ada pengelolaan sumber. Perencanaan sumber adalah perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dari pelayanan sumber. Sumber ini meliputi yang pertama ada personil, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada bahan buku, yang keempat ada waktu, yang kelima ada fasilitas. Yang ketiga ada sumber pembelajaran atau pengelolaan sumber dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengatur secara optimal sumber yang ada, misalkan mengatur fasilitas, mengatur keuangan, mengatur personil, dan lain-lain. Contoh lain misalnya, pengelolaan sumber dengan cara melakukan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar. Keempat, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian adalah perencanaan, pemantauan, pengendalian atas metode yang digunakan untuk menyampaikan atau penyajian informasi kepada siswa, atau cara bagaimana bahan pelajaran dapat disampaikan kepada siswa, atau bisa juga diartikan sebagai suatu perencanaan, pemantauan, pengendalian mengenai sarana dan prasarana agar dimanfaatkan dengan baik dan benar. Kelima, pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi merupakan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka menyediakan sumber untuk kegiatan belajar. Pengelolaan informasi juga dapat diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dan dapat menghasilkan perubahan atas kurikulum dan desain pembelajaran yang ada. Materi selanjutnya ada penerapan managing teknologi pendidikan. Yang pertama ada manajemen proyek. Dalam pengelolaan proyek, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk membuat, mengorganisir, dan mengelola proyek pembelajaran. Kedua, manajemen sumber. Dalam pengelolaan sumber, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk memperoleh sumber daya pembelajaran yang berkualitas.
Ketiga, manajemen sistem penyampaian. Dalam pengelolaan sistem penyampaian, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, ada manajemen informasi. Dalam pengelolaan sistem informasi, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data siswa. Itulah materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.